SKB Food itu kita fokus di bisnis waralaba, makanan dan minuman, dan food supply. Jadi seperti raw material ya, dan sembako, itu kita supply ke resto-resto chain yang kita miliki dan juga ke market lain. Produk jadinya ada salah satu brand yang sudah akrab mungkin di telinga kita, yaitu Kebab Turki Baba Raffi. Kebab Turki Baba Raffi itu satu backbone kita memang yang membuat SKB ini sustain dan kita terus kembangkan. Yang awalnya memang kita berfokus kepada resto chain, jadi kita memperbanyak outlet, memperbanyak resto dengan beberapa brand yang kita miliki. Kami ada 10 brand yang kita miliki selama ini, dan kita memiliki ada sekitar 969 outlet yang eksis di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu sisi kita juga menguatkan di supply chain foodnya, jadi raw materialnya. Jadi kita perkuat restonya dan kita perkuat dari sisi food supply-nya. Kita yang aktif dari berbagai brand ada sekitar 969 yang aktif di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua kita ada. Jadi kalau di kita itu ada beberapa paket ya, memang mulai dari paket 5 jutaan sampai dengan paket kita yang paling mahal itu di 500 juta. Nah, itu dengan berbagai tipe dan berbagai brand gitu. Karena kalau secara garis besar saya bagi menjadi 2 tipe berdasarkan market. Jadi ada tipe A dan tipe B. Kalau tipe A itu kita menyasar memang market yang menengah ke atas, which is kita punya outlet itu yang sedikit lebih besar bentuknya, kemudian menunya lebih lengkap, secara produk juga lebih variatif gitu ya. Nah, itu kita biasanya buka kemitraan itu di harga sekitar 150 sampai 500 juta. Kemudian kalau yang di tipe B itu yang kita punya brand juga yang menyasar market menengah ke bawah. Nah, itu biasanya di secara bentuk outlet, gerobak ya, kemudian virtual kitchen tadi. Ya, jadi itu nilai investasinya di 150 juta ke bawah. Jadi yang diinginkan investor itu adalah bisnis yang sustain, bisnis yang jangka panjang. Biasanya seperti itu, dan saya menemukan ya banyak tipe investor, salah satunya adalah itu, melihat bahwa bisnis ini akan sustain ke depan. Dan sebenarnya kita juga sudah menjawab dari historical yang kita punya, bahwasanya kita ini sustain. Kalau hampir 20 tahun kan berarti kita 3 kali ganti presiden gitu. Jadi produk ini ada gitu, sehingga kita telah mengalami secara histori itu banyak sekali turbulensi kan, baik itu ekonomi, politik, kemudian internal, bahkan yang paling hebat gitu ya, di internal pun kita bisa melalui itu semuanya. Dan itu salah satu kunci kita bisa dipercaya oleh investor bahwa diyakini bisnis kita ini sustain, dan secara produk, secara brand memang kita ini sudah baik gitu ya, sehingga ini potensi untuk bisa dikembangkan ke yang lebih baik lagi. Ya, jadi saya memang pertama kali ke Jakarta saya tahun 2017 pada saat itu, dan ya ini adalah salah satu pesan juga untuk anak muda ya. Saya pertama kali ke Jakarta semangatnya bukan cari uang mas, tapi untuk belajar. Dan pertama kali saya ingin belajar mindset orang sukses. Gitu. Kenapa saya belajar mindset orang sukses? Karena saya meyakini bahwa semuanya ini tergantung dari apa yang kita pikirkan. Gitu. Salah satu perbedaan kita dengan makhluk lain kan, kita manusia ini punya akal pikiran, dan ketika akal pikiran kita punya sesuatu ya, mindset yang berbeda, pasti kita akan menjadi sosok yang berbeda. Nah, pada saat itu saya sampai belajar kepada beberapa orang, dan saya harus ngikut gitu ya, ngikut kemana-mana lah istilahnya, kalau bahasa Jawa itu ngawulo. Nah, dari situ saya akhirnya belajar tentang salah satunya adalah financial education atau pendidikan finansial, dan itu menurut saya satu kunci untuk kita bisa membenahi mindset kita tentang uang, tentang kekayaan, tentang dunia gitu ya.
Karena kita punya prinsip itu janganlah jadi budak dunia, karena dunia itu amatlah kejam, tapi jadilah tuannya dunia. Nah, berangkat dari situ akhirnya saya juga melihat bahwa Indonesia ini secara karakter negara itu adalah negara produsen. Jadi bukan negara konsumen yang menjadi target pasar global gitu ya, tapi harusnya kita ini bisa menjadi negara produksi atau negara yang memproduksi sesuatu, negara produsen. Nah, pada saat itu saya juga aktif untuk membina banyak petani, salah satunya adalah petani jagung, petani beras organik, kemudian petani kedelai. Dan tahun 2018 saya hampir membina sekitar 12.000 petani di seluruh Indonesia, dan saya membentuk beberapa koperasi daerah, koperasi pertanian yang mudah-mudahan ini menjadi soko guru ekonominya pertanian di Republik ini. Dan tahun 2019 saya juga ikut program pada saat itu bermitra dengan Kementerian Pertanian. Kita menggalakkan program zero impor jagung dan ekspor jagung gitu ya, jagung pipil pada saat itu untuk bahan pakan ternak. Alhamdulillah kita berhasil menanam di 12.000 hektar bermitra dengan Kementerian Pertanian. Saya membentuk koperasi dan kita bisa ikut mensukseskan zero impor jagung gitu pada tahun itu.